Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni di mata kuliah Logika dan Algoritma. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita lihat tugasnya apa aja yang telah diberikan. A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan saya hari ini saya akan mempresentasikan dasar logika dan algoritma. Sebelum saya mulai, saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI selaku dosen pengampu di mata kuliah dasar logika dan algoritma. Nah, di slide selanjutnya di sini menampakkan tentang perkenalan diri atau biodata. Baiklah, perkenalkan saya Adinda Ardiana Putri dengan NIM 230500943 dari Prodi Ilmu Komputer Kampus Yatsi Madani Karawaci, dosen Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Ini presentasi mata kuliah dasar logika dan algoritma. Nah, di sini ada pengertian logika. Apa sih pengertian logika algoritma? Logika algoritma adalah suatu pemikiran sistematis yang digunakan untuk merencanakan atau menganalisa langkah-langkah atau prosedur untuk memecahkan masalah dengan efisien, ya. Jadi kurang lebihnya pengertian logika algoritma adalah seperti itu. Nah, di sini ada manfaat logika algoritma. Manfaat logika algoritma itu ada apa aja? 1. Pemecahan masalah. 2. Pemikiran yang kritis. 3. Argumentasi yang kuat. 4. Riset dan penelitian. 5. Kehidupan sehari-hari. 6. Peningkatan komunikasi. 7. Pemahaman konseptual. Nah, di sini ada contoh logika. Saya ngambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Contohnya pembuatan nasi goreng, ya. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah pemeriksaan bahan, kayak contohnya alat-alatnya atau bahan-bahannya gitu ya. Dan yang kedua, persiapan bumbu, kayak contohnya bawang putih, bawang merah, kecap, garam, dan lainnya. Dan yang ketiga, penambahan bahan tambahan itu kayak contohnya lada, telur, daun sesuai selera kita. Yang keempat, penyajian nasi. Nah, di sini menggunakan nasi dingin, ya, tapi sesuai selera sih. Kalau adanya nasi yang hangat ya nggak apa-apa. Yang kelima, penyesuaian rasa. Jadi saat kita sudah mulai memasak atau sudah melakukan proses pembuatan, situ kita cicipi dulu, menyesuaikan rasanya itu kurang apa gitu. Dan yang keenam, pengaturan porsi, kita sesuaikan porsi nasi goreng yang kita inginkan. Yang ketujuh, pengujian. Dan yang ke-8, penyajian. Nah, di slide selanjutnya ada tentang struktur algoritma dan contohnya. Nah, struktur dasar dari sebuah algoritma biasanya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Di sini contohnya, ya, kayak maksudnya input tuh gimana sih gitu. Input itu kayak langkah pertama dalam algoritma atau step adalah mendapatkan data yang akan diproses. Contohnya meminta pengguna untuk memasukkan 2 bilangan bulan. Dan yang proses yang kedua itu langkah-langkah yang dilakukan untuk memanipulasi atau mengolah data input. Contoh menjumlahkan 2 bilangan bulan yang dimasukkan oleh pengguna. Dan output itu hasil atau keluaran dari proses yang telah dilakukan. Contoh, menampilkan hasil penjumlahan kedua bilangan bulan tersebut kepada pengguna. Nah, kalau saya ambil contoh dari pembuatan nasi goreng tadi, di sini input itu langkah-langkah atau bahan-bahan persiapan yang akan saya lakukan untuk membuat nasi goreng. Dan kalau proses itu cara pembuatannya, kayak proses dari kita memanaskan minyak sampai memasukkan bumbu sampai terakhir. Dan output itu hasil
dari input dan proses. Nah, di sini saya ambil contoh algoritma pembuatan nasi goreng ya. Pertama itu siapkan semua bahan yang diperlukan seperti nasi, bumbu-bumbunya itu bawang putih, bawang merah, cabai, sayuran, wortel, kubis, telur, kecap manis, garam, merica, minyak. Kalau ada tambahan kayak sosis itu nggak apa-apa. Dan yang kedua, panaskan sedikit minyak di wajan. Yang ketiga, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum itu saat minyaknya udah panas. Yang keempat, masukkan cabai dan tumis sebentar. Yang kelima, masukkan telur ke dalam wajan dan aduk-aduk hingga telur setengah matang. Yang keenam, masukkan nasi ke dalam wajan dan aduk rata dengan telur dan bumbu. Yang ketujuh, tambahkan sayuran, wortel, kubis dan aduk hingga sayuran layu. Yang ke-8, tuang kecap manis, garam dan merica secukupnya sesuai selera. Yang ke-9, aduk semua bahan hingga matang dan tercampur dengan baik. Yang ke-10, angkat nasi goreng dari wajan dan sajikan di atas piring. Outputnya nasi goreng siap disajikan. Selanjutnya ini saya ngasih contoh algoritma dan code-nya ya. Pertama itu input. Persiapkan semua bahan yang diperlukan, nasi, bumbu yang tadi telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua, potong semua bahan sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya itu ada proses. Pertama, panaskan sedikit minyak di wajan. Yang kedua, tumis bumbu-bumbu hingga harum. Yang ketiga, masukkan telur dan aduk hingga setengah matang. Yang keempat, tambahkan nasi dan aduk rata dengan bumbu dan telur. Yang kelima, masukkan sayuran dan aduk rata. Yang keenam, tambahkan kecap manis, garam dan merica sesuai selera. Yang ketujuh, aduk semua bahan hingga matang dan tercampur dengan baik. Nah, outputnya angkat nasi goreng dari wajan, terus sajikan nasi goreng di atas piring. Ini saya ngasih foto ya, itu kayak sebelah kiri contohnya, sebelah kanan juga contohnya. Sebelah kanan itu outputnya yang udah jadinya gitu, hasil dari input dan proses. Sini ada kesimpulan ya. Jadi dalam presentasi kita hari ini kita telah menjelajahi konsep-konsep dasar dalam logika algoritma, mulai dari pemahaman tentang algoritma hingga analisis keefektifan dan keefisienannya. Melalui pemahaman ini kita dapat memahami pentingnya logika dalam merancang algoritma yang efisien dan andal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini kita dapat mengoptimalkan proses komputasi